Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Mari kita lanjutkan ayuhal ikhwan wal akhwat sampai pada materi ilmu balaghah yang kemarin, masih di bab yang sama yaitu al-uslub ya. Betul ya? Materi kita tentang al-uslub, gaya bahasa, tata cara mengungkapkan sesuatu. Dan kemarin sudah kita bahas materinya, kita ringkas sedikit ya. Ada yang namanya fasahatul kalimah. Fasahatul kalimah, kefasihan kata, kemarin kita pelajari memiliki 3 aib. Dan suatu kata disebut, kata ya, ingat kata, bukan kalimat. Kata, berarti cuma satu kata. Itu yang harus diingat ya. Satu kata disebut fasih apabila selamat dari 3 aib. Apa saja 3 aibnya? Kemarin sudah kita bahas. Ada tanafurul huruf, tabrakan huruf. Ada mukhalafatu wadi'il lughah, menyelisih riwayat yang valid. Dan al-gharabah, yaitu jarang dipakai. Ya, ini arti yang sudah saya sesuaikan dengan maksudnya. Jadi, kemarin sudah kita pelajari, terus kita belajar juga fasahatul jumlah, kefasihan dari sebuah kalimat. Kalau ini kalimat, bukan kata. Kalau tadi, kata itu sendiri, dengan dia sendirian, oke, dia dinilai fasih atau tidak. Sedangkan yang di sini, yang fasahatul jumlah, dia dinilai keseluruhan kalimat. Berarti kata dengan kata dengan kata, gabungan antara kata tadi menjadi sebuah kalimat, ini yang dinilai fasih atau tidak. Dan ini kalau selamat dari 4 aib, semuanya, bukan selamat dari salah satu, selamat dari semua 4 aib ini, baru disebut jumlah fasihah. Nah, ada apa 4 aib ini apa saja? Kita lihat ada dha'fut ta'lif. Pertama di situ ada dha'fut ta'lif. Apa arti dha'fut ta'lif? Yang dimaksud apa? Lemah menyusun. Maksudnya lemah menyusun apa? Salah kaedah. Kaedah apa yang disalah dia? Nahwu. Salah kaedah nahwunya. Terus yang kedua, tanafurul kalimat. Tanafurul kalimat berarti tabrakan antar kata. Tanafurul kalimat. Tabrakan antar kata di dalam kalimat tadi. Kalau yang tadi tabrakan huruf, kalau ini tabrakan kata. Tabrakan ini membuat sulit pengucapannya kan? Kemarin sudah kita jelaskan. Yang ketiga, ada, nah yang ini yang baru akan kita pelajari, yang ketiga dan keempat. Mari kita bahas at-ta'qidul lafzi. At-ta'qidul lafzi itu secara bahasa, ta'qid itu memperrumit, mempersulit. Nah, maksudnya apa? Ayyakunal kalamu ghaira zahirid dilalah 'ala al-ma'na al-maqsud. Ini penjelasannya ya. Oke. Li'anna tartibal alfadhi la yakunu 'ala hasabi tartibil ma'ani. Ucapan atau kalimat tersebut ghair zahir, tidak jelas. Tidak jelas. Tidak jelas dalam menunjukkan makna yang dia maksud. Untuk menunjukkan makna yang dimaksud, dia tidak jelas. Kenapa begitu? Karena urutan lafadz, tartib itu urutan lafadz dia adalah tidak sesuai dengan urutan makna. Tidak sesuai. Gitu ya. Makanya disebut dengan ta'qid al-lafzi. Diingat istilahnya at-ta'qid al-lafzi. Berarti kesulitan atau kerumitan yang terjadi pada lafadz. Kalau kita bahasakan ulang ya. Berarti kita bisa sebut sebagai rumit lafadz. Maksudnya rumit lafadz apa? Rumit karena lafadz. Nah, oke, maksudnya gimana? Bisa babi faslin, baik karena fasl. Fasl itu memisah. Fasl itu baik karena memisah.
antar lafat, atau takdim memajukan, atau takhir memundurkan, mengakhirkan, au hadfin menghapus. Jadi ada lafat yang dipisah atau dimajukan atau dimundurkan atau dihapus. Ya, diingat, fokus ini, fokus. Kalau tidak fokus tidak bisa paham ini materi ini ya. Harus fokus. Contohnya gimana? Nah, dengan contoh semakin jelas. Kaqaulil Farazdak, sebagaimana ucapan Farazdak. Farazdak ini seorang penyair terkenal di abad masa dinasti Umayyah. Ya, fil asr Umawi. Salah satu paling terkenal dan ada 3 serangkai itu yang terkenal ya. Beliau, Al-Farazdak, Jarir, dan Akhtal. Ada 3 yang terkenal. Mereka adalah 3 serangkai. Disebutkan di situ di bawah ini ya. Ini kawan-kawan yang terkenal bertiga ini. Jarir, Akhtal, dan Farazdak. Al-Farazdak mengatakan, Ta'ala fa in ahadtani la takhununi nakun mithla man yadhi'bu yastahibani. Ta'ala, kemarilah. Kamu, hei kemari kamu ya. Ta'al, kemari. Ta'al artinya naik ke atas ya. Maksudnya sini gitu ya. Kalau kamu mau membuat perjanjian denganku, la takhununi, jangan kamu berbuat khianat terhadapku. Jangan kamu mengkhianatiku. Kalau mau berbuat janji dengan saya, hati-hati, jangan kamu main-main, jangan khianat. Nakun, mari kita menjadi mithla, seperti man yadhi'bu, siapa. Siapa di sini adalah isim mausul yang artinya yang. Mari kita jadi seperti yang. Yadhi'bu, wahai musang serigala. Musang serigala ini biasanya penipu ya. Wahai ya serigala, yastahibani, yaitu orang yang saling berkawan. Saling berteman, yastahibani. Atau berteman gitu ya. Dia kata sahiba, sohbah, berteman. Istahaba. Faqad fasala asy-sya'iru bainal ism. Di sini terjadi fasal. Fasal itu pemisahan. Telah memisahkan asy-sya'ir, sang penyair yaitu Al-Farazdak, bainal ismil mausul, antara isim mausul dengan siapa? Dengan silahnya. Isim mausul itu punya pasangan yaitu silah. Di dalam ilmu nahu, lagi-lagi kembali ke ilmu nahu. Ilmu nahunya berantakan ya tidak bisa belajar balaghah. Masih ingat antum ya, kalau isim mausul contohnya alladzi, ya, kalimat yang datang setelahnya ini namanya silah. Silah ini dihubungkan dengan dhamir kembali ke alladzi. Ya, ini salah satu contohnya. Jadi, dalam masalah ini kembali kepada ilmu nahu antum masing-masing. Saya sudah jelaskan di sini bahwa balaghah ilmu nahunya harus kuat. Kalau ilmu nahunya peletak-peletuk ya, enggak jelas, masih banyak yang belum memahami ilmu nahunya, ya ilmu balaghahnya juga bakal hancur, enggak jelas. Baik. Jadi di sini si penyair sudah memisahkan antara isim mausul man dengan silahnya. Ya, telah memisahkan isim mausulnya dengan silahnya. Sebentar, ini saya izin dulu. Ada harus saya jawab sekarang. Oh ya, kita lanjut dulu. Kebetulan HP-nya tahu di mana ya. Kita lanjutkan dulu saja materinya. Sang penyair di sini memisahkan antara isim mausul yaitu man, dipisahkan dengan silahnya yaitu kalimat yastahibani. Dipisahkan dengan apa? Yang memisahkan adalah yadhi'bu, kalimat nida. Nida itu apa? Jumlah nida. Apa jumlah nida? Panggilan, memanggil. Ya, yadhi'bu itu kan huruf nida. Ya, yadhi'bu.
Jadi kalau kita lihat di sini, gara-gara yadhi'bu di sini, gara-gara yadhi'bu, ya, terpisahlah antara isim mausul dengan jumlah silahnya. Silahnya kepisah dengan isim mausul. Yang ini dan ini harusnya disambung. Tapi siapa yang melakukan pemisahan ini? Ya penyairnya sendiri, Al-Farosdak. Orang jadi bingung. Maksudnya Farosdak ini apa? Kita dipermudah karena penulis kitab ini sudah ngasih tanda kurung. Farosdak nggak ngasih tanda kurung di situ ya. Ini ucapan. Syair ini ucapan. Nakun mithla man yadhi'bu yastahibani. Mari kita menjadi dua orang, wahai. Kayak gitu. Dia bilang, mari kita menjadi orang yang wahai serigala berteman. Gimana? Saya ulangi lagi ya. Seakan-akan Farosdak bilang begini. Mari kita menjadi seperti orang yang wahai serigala, wahai musang berteman. Dipisah dengan kata wahai serigala, wahai musang. Jadinya orang ngomongannya tadi keputus. Man yastahibani keputus ini. Dikarenakan ini yang memutus ini. Ini namanya fasal. Dan ini yang membuat kalimat tersebut tidak lagi fasih. Walaupun Farosdak adalah penyair terkenal, tetap dia kena kritik di sini. Karena orang jadi nggak paham, sulit memahami maksud ucapan dia, gara-gara terjadi pemisahan yang seharusnya jangan dipisah. Gitu. Loh, kenapa kok Farosdak memisah? Karena biar sesuai dengan rumus syairnya. Dipisah sama Farosdak. Karena nggak bisa dia bilang, nakun mithla man yastahibani yadhi'bu, berubah. Rumus syairnya rusak, tidak bisa disebut syair. Jadi dia mendahulukan rumus syair ini, lafadznya jadinya seperti ini, yang dikorbankan maknanya. Faham ya kira-kira gini? Gimana Ustaz? Ustazah, faham? Fahimtum? Ada yang mau ditanyakan? Alhamdulillah. Jelas ya insyaAllah ya? Ustaz, Wadi. Saya barusan ngecek karena harus saya cek ini. Sebentar ya. Ini Ustaz, Ya, silakan ada yang mau nanya? jadi untuk mengetahui mana yang silahnya ini berarti itu tadi ya. Biasanya disesuaikan datang dengan setelah isim mausul. Betul. Karena mannya itu mannya setelahnya itu kan berarti yang silahnya karena nida kan nggak bisa jadi silah gitu ya. Iya, tidak bisa. Silah itu artinya yang hubungannya ya. Isim mausul ini kata yang disambung. Namanya kata yang disambung ya, Ustadz Hendia. Kita bilang yang kan artinya. Iya. Oke, kalau kita bilang ada orang yang titik, nggak bisa kan ya? Ada orang yang titik. Kita butuh pada kalimat yang menjadi sambungannya, yaitu ini, berkawan. Yang berkawan. Ini namanya silah. Silah itu sambungannya. Isim mausul pasangannya harus ada silah. Nggak bisa sendirian. Kayak mubtada harus punya khobar. Kayak fi'il harus punya fa'il. Harus ada sambungannya ini ya. Nah, sambungannya ini dirusak oleh yadhi'bu. Yadhi'bu bukan silah. Kenapa? Karena dia tidak mengandung dhamir kembali kepada isim mausul. Dhamirnya ada di sini, yastahibani, ini dhamirnya. Gitu. Baik. Ahsan, kita lanjut ya. Barusan saya mohon maaf sambil ngecek karena ada pesan yang darurat harus saya jawab. Sebentar ya. Baik, antum sambil renungi dulu. Yang barusan apakah bisa difahami atau tidak? Kira-kira. Kita lanjutkan. At-ta'qidul ma'nawi. At-ta'qidul ma'nawi. Ya. Ini kalau yang ini adalah kerumitan dari segi makna. Kalau tadi dari segi lafadz, sekarang dari segi makna. Apa definisinya? Ayyakunal ma'na khafiyan la yufhamu illa ba'da tafkirin tawil. Ayyakunal ma'na
khafiyan la yufhamu illa ba'da tafkirin tawil. Maaf ya, ada gangguan sedikit. Ayyakun al-ma'na khafiyan la yufhamu illa ba'da tafkirin tawil. Makna di sini khafi. Khafi itu samar, tidak jelas, sama dengan tadi ya, ghair zahir. Tidak bisa dipahami kecuali dengan setelah berpikir lama. Lama dipikir baru ngerti. Oh, gini. Gak ada masalah dengan lafadznya. Kalau tadi masalahnya dengan urutan lafadz. Ada yang dihapus, ada yang dimajukan, ada yang dimundurkan, atau ada yang dipisah. Ini kalau ta'qid lafzi. Kalau ta'qid maknawi, dia itu nggak ada masalah dengan lafadz, masalahnya cuma dari makna. Si pengarang di sini yang memberikan sebuah karya sastra di sini, maknanya sulit difahami. Contoh, perkataan Zuhair bin Abi Sulma. Zuhair bin Abi Sulma ini penyair jahiliyah yang sangat terkenal. Ya, salah satu dari ashabil mu'allaqat. Beliau mengatakan, wa man lam yadud an hawdihi bisilahihi yuhaddam wa man la yadhlimin nasa yudhlami. Wa man lam yadud, dan barang siapa yang tidak menjaga hawdihi, telaganya. Zaman dulu bagi orang Arab telaga itu sangat penting dan pengaruh bagi kehidupan mereka. Mereka berpindah-pindah dari tempat ke tempat lain tergantung telaga ada di mana ya. Telaga tempat air, karena air itu sumber kehidupan. Barang siapa yang tidak menjaga telaganya bisilahihi, dengan senjata yang dia punya, yuhaddam, maka akan hancur itu tadi telaganya. Akan dihancurkan. Wa man la yadhlimin nasa yudhlami. Kemudian beliau memberikan pembelaan sebuah kalimat yang ingin menjadi dalil untuk kalimat sebelumnya. Dia bilang, barang siapa yang tidak menzolimi manusia, maka akan dizolimi. Barang siapa yang tidak menganiaya manusia, maka dia akan dianiaya duluan. Lebih baik kamu menganiaya orang lain dulu, sebelum kamu yang dianiaya. Ini kata siapa? Zuhair bin Abi Sulma. Ini namanya penyair dari jahiliyah ya. Tidak masuk Islam. Namanya penyair dari jahiliyah ya. Seperti berikut ini tadi. Wa man la yadhlimin nasa yudhlami. Barang siapa yang tidak menzalimi manusia, maka dia akan dizalimi. Nah, di sini beliau berdalilkan atau berdalih alasan kenapa kok harus menjaga telaga karena masalah kezaliman. Kita lihat penjelasan pengarang. Haitsu 'abbara 'anil muhafazati 'alal huquqi bidzulmi wa huwa ma'nan ba'id. Di sini si penyair yaitu Zuhair mengungkapkan tentang menjaga hak asasi. Tapi diungkapkan dengan apa? Dengan kezaliman. Kan berlawanan toh. Kezaliman itu kan menyerang hak asasi. Dan ini adalah ma'nan ba'id, maknanya jauh. Gimana kamu bilang menjaga hak asasi sedangkan kezaliman itu menyerang hak asasi? Jelas-jelas ini dua hal yang enggak ketemu. Ini makna yang jauh. Orang harus mikir keras, oh maksudnya zalim ini apa? Maksudnya harus dipikir keras. Ini namanya adalah aib. Sesuatu yang merusak kefasihan dari sebuah kalimat, yaitu apa? At-ta'qidul ma'nawi. Maknanya sulit dimengerti. Gimana? Fahimtum insyaallah tentang ini? Kita lanjutkan ya. Wa ba'da an fahimna. Setelah itu, jadi di sini setelah kita mengetahui ya, setelah kita mengetahui 4 aib dari fasahatul jumlah. Berarti kalau kita simpulkan di sini, mari kita lihat. Di sini adalah at-ta'qid. At-ta'qidul lafzi. Satunya tadi at-ta'qidul ma'nawi. Ada 4 ini ya.
Oke, bisa dilihat. Ada 4 ini adalah aib dari kefasihan kalimat. Sekarang kita masuk pada pembahasan baru, subbab baru, yaitu sifatul uslub. Sifat-sifat dari gaya bahasa. Sifat-sifat yang dimiliki dalam gaya bahasa sastra Arab apa? Wa ba'da an fahimna ma yalhaqu bil kalimati wal jumlati min uyubin. Setelah kita tahu semua itu tadi, nantaqilu ilal hadits an sifatil uslub. As-sifatul ula al-wuduh. Sifat pertama al-wuduh. Apa al-wuduh? Artinya jelas. Jelas. Al-wuduh jelas. Indama taqra'u abyat Syauqi. Ketika kamu membaca bait-bait Syauqi, fa inna ma'aniyaha ta'ti ila dhihnika duna ta'ab. Makna-makna yang dikandung dalam bait-bait syair Syauqi itu sampai kepada dhihn. Apa dhihn? Otak. Sampai kepada otak kita tanpa capek, enggak sulit. Tidak sulit untuk sampai ke otak kita. Faqad wuffiqa asy-sya'iru fi ikhtiyari alfadhihi wa jumalihi. Sang syair, sang penyair telah diberi taufik, diberi bimbingan oleh Allah fi ikhtiyari alfadhihi, dalam memilih lafaz-lafaznya. Ini namanya kalau di ilmu sastra diksi ya. Pemilihan kata. Wa jumalih, dia milih kalimat-kalimatnya juga. Litadulla 'ala al-ma'na alladhi aradahu fi suhulatin wa wuduh, untuk menunjukkan kepada makna yang dia inginkan dalam wujud yang mudah dan jelas. Ini yang dilakukan oleh Ahmad Syauqi dalam syair yang kita baca kemarin atau di pertemuan sebelumnya. Wa yutlabu wuduhul uslub ghaliban. Nah, ini udah pembahasan baru lagi. Jadi kalau kita baca punyanya Ahmad Syauqi dalam syairnya tadi, memang gampang dicerna, langsung ngerti. Oh, maksudnya gini. Yang penting tahu kosakatanya ya. Nanti orang Indonesia sulit tuh ya. Masalahnya ente ini juga enggak tahu artinya gitu ya. Kalau ente tahu artinya ya bisa. Masalahnya kan di kosakatanya kalau ente enggak tahu ya enggak ngerti. Maksudnya kalau orang Arab atau kita orang Indonesia sudah tahu artinya dari segi bahasa, oke ya, udah tahu kosakatanya itu maknanya apa, ngerti maksudnya. Enggak pakai mikir panjang. Itu syaratnya ya. Jadi inilah disebut dengan wuduh, jelas. Dan ini sudah langka di karya sastra zaman sekarang, terutama yang karya sastra Indonesia. Banyak mikir, oh apa maksudnya ini? Nggak ada tujuan dari penyairnya, nggak sampai kepada pembacanya. Ini terjadi dan banyak dalam karya-karya sastra Indonesia, karena saya termasuk orang yang terjun beberapa tahun di bidang sastra Indonesia. Wa yutlabu wuduhul uslubi ghaliban fin nususil ilmiyyati kan nahwi was sarfi wat tarikhi wal jughrafiyah. Dan al-wuduh, uslub al-wuduh dibutuhkan atau dipakai ghaliban, seringnya atau mayoritasnya pada teks-teks ilmiah. Dipakai di mana? Teks ilmiah. Ini malah harus atau hampir wajib lah bisa dibilang ya. Seperti ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu sejarah, ilmu geografi. Nggak bisa kalau nggak pakai al-wuduh. Nggak boleh pakai yang samar-samar untuk diketahui. Harus jelas. Dia bilang A, A. Dia bilang B, B. Jangan disamar-samarkan. Jangan dipakein istilah-istilah yang mungkin membuat orang jadi salah terka. Yang kedua, al-quwwah. As-sifatul tsaniyah al-quwwah. Apa al-quwwah? Kekuatan. Sifat kuat. Sifat kuat bisa disebut juga, jangan kekuatan tapi kuat. Sifat kuat ini yuqsadu bil quwwati. Apa yang dimaksud dengan quwwah? Qudratul adib 'ala ta'thir fi nafsil qari' awis sami'. Ini ya, dicatat ini yang dimaksud dengan quwwah adalah qudratul adib, kemampuan sang sastrawan, al-adib, sastrawan, dalam memberi pengaruh, memberi dampak pada jiwa pembaca atau pendengar. Jadi kalau si pembaca dan pendengar merasakan pengaruh
dari bacaan sastra tersebut berarti sudah mengandung sifat quwwah. Bihaitsu takunu alfadhuhu wa ma'anihi allati yastakhdimuha, yang mana lafad-lafad dan makna yang dipakainya, yaitu dipakai oleh si sastrawan tadi, qadiratan, mampu ala ta'biri an afkarihi, dalam menyampaikan pemikirannya, wa masyairihi, dan perasaannya. Perasaan dan pemikiran itu dua hal yang berbeda. Pemikiran yang kita pikirkan, dilepaskan dari perasaan apapun, dan perasaan adalah yang murni yang dirasakan, dilepas dari pemikiran apapun. Dua hal yang berbeda. Fi atifatin sadiqah, masyair ini perasaan, atifah itu perasaan sama ya, emosi. Dalam emosi yang jujur. Perasaan dia dan pemikiran dia tersampaikan di dalam lafad-lafad dan maknanya. Oke, sekarang gimana cara membuat sifat quwwah ini ada di dalam karya sastra? Wa minal wasailil lati yastakhdimuhal adib li tahqiqi quwwatil uslub. Di antara wasail, apa wasail? Sarana, jamak wasilah. Jamak dari wasilah. Sarana ya. Yang dipakai oleh sastrawan tadi untuk mewujudkan tahqiq itu, mewujudkan kekuatan uslub. Ada 3 kita pelajari di sini. Pertama, isti'mal majazi. Isti'malul kalimat isti'malan majaziyan. Penggunaan kata dengan penggunaan majaz. Majaz itu lawan dari hakikat. Dia menggunakan makna lain dari makna aslinya, itu majaz. Nanti akan dipelajari lebih rinci. Majaz itu penggunaan makna lain di samping makna asli. Idza qtadal halu dzalik, kalau kondisinya membutuhkan hal tersebut sesuai dengan kondisi. Kalau kondisinya idza qtadal halu dzalik, kalau kondisi menuntut hal tersebut. Iqtada menuntut. Bisa dipahami ya poin pertama, karena majaz ini punya kekuatan. Seperti yang diperhatikan oleh Ahmad Syauqi dalam syairnya tadi. Poin kedua, wasilah yang lain adalah taqdim ma haqquhu ta'khir. Memajukan apa yang seharusnya di belakang. Ini belum dipelajari juga, nanti akan masuk pada pelajaran tentang ini. Dengan litahqiqi hadafin balaghiyin, untuk mewujudkan tujuan sastra. Mendahulukan apa yang harusnya di belakang. Harusnya di belakang, ditaruh depan. Contoh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ya dalam Al-Quran. Aslinya na'buduka wa nasta'inuka. Tapi dirubah jadi iyyaka na'budu. Harusnya ka ditaruh belakang, dimajukan ke depan. Ini ada tujuan sastra di situ. Nanti dikenali dengan pengkhususan. Khusus, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ada pengkhususan, berarti nggak boleh dengan selain Allah meminta pertolongan. Itu panjang pembahasan nanti insyaallah dalam waktunya. Yang ketiga, al-ijaz. Apa al-ijaz? Sudah pernah saya jelaskan al-ijaz? Ayo, Ustazah, apa al-ijaz? Apa al-ijaz? Singkat dan padat. Saya pernah sampaikan ini sebelumnya, yuk. Saya pernah sampaikan ini sebelumnya. Al-ijaz itu singkat dan padat. Fit ta'bir, dalam mengungkapkan. Idza kana al-maqamu yad'u ila al-ijaz. Kalau kondisinya meminta untuk ijaz. Jadi ini semua diikat dengan tujuan tertentu. Ini adalah di antara. Dia nggak bilang sarana hanya cukup di sini. Nggak. Ada banyak sarana-sarana membuat sifat quwwah. Tapi yang disebutkan di antaranya. Makanya pakai kata min. Di antara, minal wasail. Kalau sudah pakai kata min, maksudnya sebagian. Bukan semuanya. Masih ada banyak lagi wasail yang lain. Oke. فَإِذَا خَالَفَ النَّصُّ الْأَدَبِيُّ هَذِهِ الْأُسُسِ ابْتَعَدَ عَنِ الْقُوَّةِ وَمَالَ إِلَى الضَّعْفِ. Kalau teks sastra menyelisihi dasar-dasar ini, dasar-dasar maksudnya yang kita sebutkan tadi dari awal pembahasan al-quwwah, maka menjauh dari sifat kuat, malah menuju kepada sifat dha'af, lemah. Ini terjadi kalau
bertentangan dengan yang barusan kita jelaskan, tidak sesuai dengan cara membuat sifatul quwa menjadi lemah. Tidak lagi memberikan dampak dan pengaruh bagi orang yang membaca. Dan ini banyak. Kenyataannya di mana? Banyak. Khutbah Jumat contohnya ya, sebagian atau mungkin banyak juga masjid-masjid khutbah Jumatnya yang nyimak tidur. Yang nyimak tidur berarti gimana? Kalau yang nyimak tidur, yang dengarkan khutbah Jumat tidur, berarti sifat kuatnya tidak ada di dalam si penceramah itu. Lafaz-lafaz dan makna yang dia gunakan tidak sampai, tidak memberi pengaruh. Ya kenapa? Ya berarti kurang. Dia belum mempelajari sastra, bagaimana membuat karya sastra. Khutbah itu salah satu bentuk sastra. Khutbahnya lemah, ya udah. Pesan tidak sampai, pengaruh tidak ada. Namanya sifatnya tidak kuat. Apakah ada? Banyak. Bukan hanya ada, banyak. Dan itu PR kita bersama. Berikutnya ya, sifat yang ketiga, al-jazalatu war-riqqah. Ini yang kemarin kita tunda pembahasannya dan sekarang kita bahas. Al-jazalah dan ar-riqqah adalah wasfani lil alfadhil lati yasta'miluha al-adib fit ta'biri an ma'ani. Dua sifat untuk lafaz-lafaz yang dipakai oleh si sastrawan dalam mengungkapkan makna-maknanya. Fa idza tahaddatha fi mawdu'in min al-mawdu'at allati tahtaju ila al-quwwah, kalau dia berbicara tentang tema yang membutuhkan kekuatan. Dia bahas maudhu'. Maudhu' itu tema ya. Saya sepertinya mengulang-ulang arti, tapi nggak apa-apa. Yang penting antum jadi hafal deh apa maksudnya gitu ya. Tema, maudhu' itu tema, topik, pembahasan, sesuatu yang dibahas, itu maudhu'. Kalau butuh pada kekuatan, maka dia pakai al-kalimatul jazlah. Pakai yang jazlah. Jazlah itu mengandung jazalah. Apa yang dimaksud dengan jazalah? Berarti yang dimaksud adalah kuat atau keras. Kalau riqqah, lembut. Maksudnya gimana? Ketika si penyair atau si sastrawan tadi mau membahas wasf al-harb, mendeskripsikan apa al-harb? Perang. Mendeskripsikan perang. Contohnya menggunakan kata-kata yang keras. Nggak mungkin dia mau ngasih tahu tentang perang, gambarkan bunga-bunga di pagi hari gitu ya. Terus matahari terbit. Nggak jadi bahas perang. Masa bahas perang dia pakai bunga-bunga, kupu-kupu gitu ya. Pakai matahari terbit, pakai keindahan senja. Ini lagi bahas perang. Anda butuh kata-kata yang keras, yang kuat untuk tujuan menyampaikan pesan tadi. Amma idza kana al-mawdhu' alladhi yatahaddatsu fihi raqiqan, tapi kalau pembahasannya adalah pembahasan yang raqiq, lembut, maka dia pakai al-kalimatur raqiqah, kata-kata yang lembut. Contoh, dia mendeskripsikan al-azhar fil hadiqah, bunga-bunga yang ada di taman. Ista'mal al-kalimatir raqiqah. Gitu ya. Fa idza ibta'ada al-uslub an dzalik kana dha'ifan. Kalau uslub, gaya bahasa dari sastra ini tadi menjauh dari sifat al-jazala atau ar-riqqah, lemah, dianggap karya sastra yang lemah. Karena sudah tidak sesuai antara topik dengan pemilihan kata dia. Gitu ya. Kita lanjut karena kita punya waktu yang tidak banyak ini untuk membahas, jadi kita harus percepat karena target kita ingin agar satu dars pembahasan bisa tuntas dalam 2 pertemuan. Al-wahdatul udwiyah. Al-wahdatul udwiyah artinya al-wahdah itu kesatuan, al-udwiyah itu anggota. Maksudnya menjadi utuh. Satu kesatuan. Dan utuh ini juga termasuk hal yang banyak terjadi di dalam sebuah karya, sastra terutama, itu hilang. Tidak ada. Maksudnya gimana? Utuh ini. Yuqsadu biha, yang dimaksud adalah antubna al-qasidatu bina'an udwiyan hayyan. Qasidah tadi, qasidah syair tadi, dibangun dengan satu
sebagai satu anggota yang hidup. Dibangun sebagai satu keanggotaan yang hidup. Dan itu terwujud, yatahaqqaqu dzalika terwujud idza tawafara fil qasidati ma yali, kalau terkandung atau tersempurnakan di dalam qasidah tadi 4 poin berikut. Poin pertama, poin kedua, poin ketiga, poin keempat. Harus mengandung 4 ini. Kalau tidak mengandung 4 ini, maka dianggap pesan atau qasidah ini tidak utuh. Maksudnya utuh gimana? Bentar, harus jelaskan semua dulu. Wahdatul maudhu', satu kesatuan topik. Tema yang dibahas, topik yang dibahas satu. Tidak pelin-pelan, nggak kemana-mana. Dia lagi bahas A, jangan bahas B, C, D, E. Pesan tidak sampai. Dan ini terjadi di khutbah Jumat biasanya. Khutbah Jumat misalnya temanya tentang kesabaran. Loh kok ngalir kemana-mana? Ke ikhlas, ke bahaya lisan yang tidak baik, atau nyambung kemana-mana. Kejujuran, kebohongan. Lah yang dibahas sabar. Kok topiknya kemana-mana? Akhirnya pesan tidak sampai. Ya ini terjadi. Banyak. Wahdatul masyair. Satu kesatuan perasaan. Masyair itu perasaan. Perasaannya juga, kalau pelin-pelan, dia misalnya lagi membahas tentang neraka. Sedih perasaannya ya, takut. Tiba-tiba kok tertawa, tiba-tiba kok bahasnya malah membuat lelucon. Ini malah nggak nyambung. Yang tujuannya pertama ingin membuat orang takut, perasaannya berubah. Ini namanya campur aduk perasaan, tidak satu. Ini ya, jadi jangan tengah lagi serius-serius pembahasan, di tengah-tengahnya dikasih lelucon dikit. Ya buyar orang. Buyar, nggak bisa dia menangkap pesan tadi. Ini namanya perasaannya tidak satu. Gitu ya. Yang jim, yang ketiga, tartibus suwar wal afkar tartiban mantiqiyan. Mengurutkan gambaran-gambaran imajinasi atau gambaran-gambaran yang dimunculkan, wal afkar pemikiran, tartiban mantiqiyan, urut rapi. Mantiq itu logis, secara logika. Tataqaddamu bihil qasidatu syai'an fa syai'an. Qasidah ini datang pelan-pelan, sedikit demi sedikit, hatta tantahi, sampai dia berakhir, ila khatimah, sampai di ujung nanti penutupan qasidah ini tadi, yastalzimuha tartibus suwar wal afkar. Setelah ditutup qasidah tadi, orang bisa melihat, loh, iya, pesan yang dia sampaikan, gambar yang dia sampaikan, pemikiran yang dia sampaikan, urut, rapi, logis. Orang enak memahaminya. Ini sulit juga. Rapi ini sulit kayak gini ya. Dalam pembahasan saya kasih contoh dengan khutbah Jumat tadi atau ceramah-ceramah agama. Bagaimana si pembawa itu benar-benar rapi membawakan, urut, pelan-pelan, tidak langsung berpindah-pindah ke sana ke sini. Yang keempat, antakuna ajza'ul qasidah wa abiyatuha muhkamatan mutarabitatan. Muhkamah itu sempurna, maksudnya sempurna itu di sini rapi, terstruktur, rapi, terorganisir, mutarabitah, sambung menyambung. Bagian-bagian dari qasidah tadi saling terkait. Saling terkait itu mutarabitah. Bihaitsu yuaddi ba'daha ila ba'din an tariqi tasalsulil afkari wal masyair. Yang mana sebagian bait syair dengan bait syair yang lain, dia itu mengarahkan kepada jalannya rantai pikiran dan perasaan. Tasalsul, berantai, bersambung, tidak terputus. Mirip dengan poin ketiga tadi ya, untuk poin keempat. Jadi utuh satu kesatuan mengandung 4 poin ini. Topik yang dibahas satu utuh. Perasaan yang diberikan satu utuh. Tidak pelin-pelan ke sana ke sini. Dia lagi bahas materi tentang tentang
sifat jujur. Ya, fokus dia. Apa yang diperlukan? Perasaan apa yang diperlukan dalam membahas sifat jujur? Topik apa yang perlu dibahas agar tidak kemana-mana? Ditutup, diurut secara rapi. Pemikiran dan gambarannya. Pelan-pelan. Ketika di akhir orang bisa menggambarkan dengan keseluruhan apa maksud dari pesan tersebut. Dan saling terhubung satu bait syair dengan bait yang lain. Saya pikir cukup antum sudah bisa memahami. Kita lanjut poin kelima. Atau sifat yang kelima. As-sifatul khamisah. At-tab'u was-san'ah. Ini kemarin sudah kita jelaskan sedikit. Apa yang dimaksud at-tab' dan as-san'ah? Yuqsadu bit-tab'i, yang dimaksud dengan tab' adalah an yatrukal adibu nafsahu ala tabi'atiha fit ta'biri an afkarihi. Membiarkan si sastrawan tadi membiarkan dirinya dengan naluri alamiah. Berarti sifatnya adalah alami. Naluri alami dia mengungkapkan pemikiran. Diperjelas lagi dengan kalimat di bawahnya, bihaitsu taji'u kalimatuhu wa ibaratuhu mu'abbiratan an masyairihi min ghairi takalluf. Yang mana kata-kata yang dia pakai, ibarah-ibarah ucapan yang dia sampaikan adalah mengungkapkan perasaannya tanpa takalluf. Takalluf itu apa takalluf? Siapa yang tahu? Berlebihan. Dibuat-buat. Ya mirip tapi bukan berlebihan tapi dibuat-buat. Apakah ada? Banyak. Karya sastra yang dibuat-buat, dipaksakan. Yang tidak alami. Jadi hanya untuk kepentingan-kepentingan tertentu dia buat, memaksakan sesuatu. Ini namanya takalluf. Dibuat-buat, memaksa. Tidak alami. Ini namanya, kalau alami at-tab'. Kalau dipaksa dengan dibuat-buat namanya as-san'ah. Ini yang kita bahas berikutnya ini ya. Amma as-san'atu, adapun yang dimaksud dengan as-san'ah, yaitu buatan. Kita artikan buatan, maksudnya yuqsadu biha takalluful kalimat wal ibarat. Memaksa atau membuat-buat. Membuat-buat. Ibarat itu lebih panjang dari kalimat ya. Jadi kalimat-kalimat yang banyak ibarat. Frasa gitu mungkin istilahnya. Allati tadullu 'ala al-ma'na, yang menunjukkan pada makna lituhaqqiqa naw'an min anwa'il muhassinati lafdhiyyati aw al-ma'nawiyyah ka saj'il kuhan. Jadi ada sifat terpaksa atau membuat-buat. Tidak alami. Tidak lagi alami. Seperti makna yang dia berikan itu diwujudkan dalam jenis-jenis muhassinat lafziyah atau ma'nawiyah. Ini nanti kita kenal muhassinat itu di ilmu badi'. Contohnya saja'il kuhan. Sajaknya dukun. Sajak para dukun itu dipaksakan. Jadi kadang kalau kita dengar orang membuat sajak, atau sekarang mungkin semacam rap gitu ya, zaman sekarang, atau pantun, atau yang akhirannya dibikin sama ritmenya, di situ biasanya ada yang dipaksakan. Ya biasanya ada orang yang memaksakan, yang jadinya hanya cuman biar enak didengar, tapi maknanya nggak cocok. Ini namanya as-san'ah di antaranya. Wa hina tanzuru ila nassi Syauqi tajiduhu qad jama'a sifatil uslubil jayyid. Nah, ini akan saya baca secara langsung tanpa saya coret-coret ya. Jadi silakan diaktif sendiri untuk mengharokati karena waktunya juga sempit ya, di sini harus kita percepat. Wa hina tanzuru, ketika kamu melihat ila nassi Syauqi, kepada teksnya Ahmad Syauqi tadi, tajiduhu, kamu mendapati dia qad jama'a sifatil uslubil jayyid. Dia telah menghimpun seluruh sifat-sifat uslub yang bagus, minal wuduh, berupa kejelasan, wal jazalah, kuat, wat tab' alami, wa ma tarahu fi min istikhdami ba'dil kalimatil muhiyya al-mu'abbira al-munasibah lil mawdu'. Kamu juga akan melihat di dalamnya berupa penggunaan kata-kata yang menyampaikan, mengungkapkan, yang cocok dengan tema yang dia bahas. Seperti apa? Lisanul bilad. Lisan, lidahnya negeri. Wa nabdul ibad. Detak jantungnya para hamba. Wa kaful huquq, goanya hak-hak asasi. Kemarin sudah kita bahas semua ini, enggak perlu saya ulang. Litta'biri an huquqil ummah
untuk menyampaikan hak-hak umat, wal janaf mengganti kata zulm, wasadaf untuk mengungkapkan al-jahl asyadid, kebodohan yang sangat. Kebodohan diungkapkan dengan as-sadaf. Sadaf itu kegelapan. Kalau kita lihat semua ini mengandung sifat jelas, sifat jazalah kuat, sifat at-taba' alami, tak dibuat-buat. Wa tawafarat fi nassi rabitatun qawiyyah, di dalam teks tadi mengandung ikatan yang kuat, wa talaumun, persatuan. Talaum itu bersatu. Baina syair wal afkar, antara penyair dan pemikiran, haqqaqa, keduanya mewujudkan wahdatahul udwiyah, sang penyair dengan pemikirannya satu kesatuan. Yang dia sampaikan adalah dia. Dan ini sudah langka di zaman sekarang ya. Tokoh yang narator, yang membuat kita bisa berimajinasi dan terbangun pemikiran kita, udah jarang. Sangat jarang sekali. Orang yang ketika dia berorasi, berbicara di depan umum, dia bisa membuat orang membayangkan, membuat orang tergugah. Karena yang dia sampaikan adalah dia. Pesan yang dia sampaikan adalah dirinya sendiri. Bersatu, satu kesatuan. Rasul SAW dalam menyampaikan hadis-hadisnya, karena beliau adalah hadis itu sendiri, beliau adalah yang melakukan dari apa yang dia ucapkan juga. Wa abbara Syauqi an ihsasihi wa masyairihi duna takalluf. Syauqi menyampaikan tanpa ada dibuat-buat. Wa qad sya'a adabus sun'ati wat takalluf fi usurid dha'fil adabi, dan tersebar orang membuat-buat ya settingan kalau zaman sekarang ya, nggak alami lagi di zaman lemahnya sastra seperti zaman sekarang. Sudah jarang yang namanya sastrawan yang memiliki pengaruh besar seperti Ahmad Syauqi ini. Kita masuk pada at-tadribul awal, masuk pada latihan ya. Mari kita percepat ini. Mari kita percepat yuk. Waktunya tidak cukup untuk dipakai untuk menjawab semua, atau mungkin kita percepat sedikit. Rakam wahid, saya lihat dulu siapa saja yang hadir di sini. Silakan Maryam. Mari percepat cepat ya, jangan lama. Silakan. Udhkur ma ta'rifu an syair Ahmad Syauqi. Apa jawabannya? Huwa, yang kamu ketahui. Apa Maryam? Suaranya tidak masuk. Halo, ayo kita butuh waktu cepat nih. Anissa. Amirus Syu'ara al-Arabi fil Asril Hadits. Betul, Amirus Syu'ara al-Arabi fil Asril Hadits. Amirus Syu'ara al-Arabi fil Asril Hadits. Betul ya, ada di halaman 25. Saya mungkin tulis di layar ini halamannya saja, halaman jawaban. Saya pakai Fil Asril Hadits. karena waktunya tidak cukup, jadi saya tidak menulis jawabannya semua, saya tulis halamannya saja. Biar cepat ya. Dia Amirus Syu'ara al-Arab fil Asril Hadits. Naam, lahu syauqiyat fi arba'ati ajza. Rakam 2, nomor 2, Anissa, silakan. Yuk cepat. Langsung nyalakan mic-nya, langsung menjawab ya. Jangan masih delay. Ma munasibatul Munasabah, qasidah. bukan munasibah. Munasabatul qasidah. Munasabah. Apa jawabannya? Apa munasabah? Munasabah itu dia menyampaikan qasidah ini dalam rangka apa? Dalam rangka apa? Latar belakang. Bisa disebut juga latar belakang qasidah apa? Alqa hadhil qasidah fi ijtima'in lis-sahafiyin hadarahu adadun min ashabis suhuf. Sama di halaman 25 tadi, yang bagian paling akhir dari al-munasabah itu disebut asy-syair wal munasabah. Lihat di halaman 25. Sudah ada tulisannya al-munasabah. Rakam 3. Iqra, Pak Joko. Silakan. Mari, cepat yuk. Halo? Pak Joko? Pak Hendi, langsung cepat yuk. Pak Hendi, silakan. Waktunya sempit ini. Yuk, silakan segera. لماذا
Limadha kanal? لماذا كان لماذا لماذا كان الأسلوب الذي استخدمه Istakhdamahu Syauqi فصيحا fasihan سليما saliman. Apa alasannya? Apa alasannya? Lianna لأن alfadhahu ada di halaman 26. Lianna alfadhahu fasihatun wa jumalahu fasihah. Itu ada di bawah. Antum lihat di situ. Limadha li sababain? Lianna alfadhahu fasihah, lianna jumalahu fasihah. Halaman 26. Itu ya jawabannya ya. Baik, kita langsung. Syafa, silakan Syafa. Rakam 4. Iqra'i. Mari, segera. لماذا كانت كلمة نقد ضفدع غير فصيحة وما عيبها Di situ tulis Lianna difdi' lagi. Mungkin bacaan yang benar difdi' ya. tanafurul hurufi. Apa? Tanafurul huruf. Betul ya? Jawabannya adalah Lianna tanafurul hurufi. yang ini, maka saya tulis langsung jawabannya karena singkat. Tanafurul. Jangan li'anna. Bilangnya jangan li'anna tanafurul huruf. Salah. Bukan. Langsung. Li tanafuril huruf. Jangan bilang li'anna. Kalau li'anna harus lengkap. Li'anna kalimata naqnaqad difda' fiha tanafurul huruf. Ini kembali ke bagaimana merangkai kalimat. Jangan bilang li'anna tanafurul. Salah. Salah bilang li'anna tanafurul huruf. Li tanafuril huruf. Kayak gitu kalau yang benar ya. Li tanafuril. Kalau Anda bilang li'anna tanafurul huruf, berarti itu jadi tanafurul huruf jadi isim inna. Khobarnya apa? Harus disebutkan. Li'anna tanafurul huruf tadkhulu fi kalimati naqnaqad difta. Bisa, tapi harus jawab lengkap. Oke, kembali kepada bagaimana merangkai. Fungsi li'anna itu gimana cara merangkainya ya. Baik, kita lanjut. Saya agak keras sedikit ini karena memang antunna ini ustadz-ustadzah, pengajar, punya tanggung jawab besar, menyampaikan ilmu. Kalau antum masih bahasa Arabnya masih lemah, gimana anak-anaknya lagi yang diajar? Kalau pengajarnya masih lemah bahasa Arabnya, gimana bawahnya? Ini saya keras begini tujuannya untuk antum. Baik, kita lanjut ya. Pak Joko, saya bukan menyinggung Syafa, enggak menyinggung. Menyinggung semuanya. Baik, silakan Pak Joko. Silakan Pak Joko nomor 5. Al-ajlal. Al-azlalu kalimatun ghairu fasihah kalimada. Limadha? Mukhalifati wadihil lughah. Nah, jawabannya gini ya, Pak. Lagi-lagi masalahnya adalah dimatikan dulu. Suaranya mantul ya. Suaranya mantul. Dimatikan dulu. Mute dulu. Baik. Ini juga masalah antum masih butuh kepada bagaimana merangkai kalimat. Jangan bilang li'anna mukhalafatan. Bahasakan ulang lagi. Kenapa? Karena dia al-ajlal ini berarti li'annaha tukhalifu. Atau li'anna fiha mukhalafatu wadi'il lughah. Jadi li'annaha tukhalifu, dibahasakan ulang. Wadi'al lughah. Nah, gini ya. Ini penting cara membahasakan ulang. Li'annaha tukhalifu wadi'al lughah. Baik. Kita lanjutkan. Karena masalah membahasakan ulang ini antum pelajari di bahasa Arab yang lain ya. Kita fokus di jawaban yuk. Rakam sita, Maryam. Silakan Maryam. Limadha kanat kalimatul lughah ghairu fasihah wa ma aibuha lil gharabah. Lil gharabah boleh. Kalau pakai jawaban limadha lil gharabah, kalau ma aibuha al gharabah. Ya, bisa dua jawabannya di situ. Jadi sebenarnya dua pertanyaan minta satu jawaban yang sama itu. Rakam 7. Anissa, silakan. Hati mithalan li dha'fit ta'lif. Betul. Hati mithalan li dha'fit ta'lif. Apa contohnya? Di buku ma ra'aitu illaka. Ini contohnya kemarin ya. Oke.
Kalau penjelasannya tidak perlu saya jelaskan ulang karena kemarin sudah dibahas ya. Bagi yang bingung, kenapa kok jawabannya ini? Ya, gimana ya? Kemarin sudah saya jelaskan, dijelaskan lagi. Sudah cukup ini dengan kita beri jawaban sudah, insya Allah sudah cukup. Kita lanjutkan. Silakan Pak Hendi, rakam 8. Mari cepat yuk. Arif tanafurul kalimat wa mathil lahu. Apa itu tanafurul kalimat? Antakunal kalimah. Antakunal kalimah Antakunal kalimat mujtami'atan saqilatan alal lisani. Titik. Titik situ ya, itu sudah definisinya. Tanafurul kalimat huwa antakunal kalimat mujtami'atan saqilatan alal lisan. Ini halaman 27. Al-mithal, apa misalnya? Karimun mata amdahu Karimun. wal wara. Amdahu 2 kali terulang, ini namanya adalah tanafurul kalimat. Karimun mata amdahu wal wara. Itu aja yang paling penting. Bait setelahnya itu enggak apa-apa enggak disebut. Rakam 9 berikutnya. Syafa, silakan. Mari. Aina ta'qidul. Ya, Syafa. Dinyalakan. Aina ta'qidul lafzi. Ayo. Waktunya ini. Pak Joko, silakan. Nomor 9. Mari Pak Joko. Nomor 9, rakam 9. Gimana nih? Nggak ada yang siap. Saya jawab sendiri aja ya. Saya jawab sendiri, ini antum malah tidak semangat menjawab ini. Gimana? Saya udah capek-capek menjelaskan, antumnya tidak semangat menjawab. Aina ta'qidul lafzi fi qaulil Farazdaq? Yuk, siapa yang siap menjawab? Langsung aja jawab. Yang mana ta'qid lafzinya? Pemisahan isim mausul dengan silahnya di sini ya. Faslu man al-ismul mausul bisilatihi yastahiban bimadha bi jumlatin nida ya dhi'bu. Ini yang jumlatin nida. Ayo. Saya sekarang langsung aja, nggak usah saya tunjuk siapa-siapa ya. Nanti malah saya enggak dihiraukan, saya sudah memanggil namanya tidak dihiraukan. Rakam 10, ayo. Arifit ta'qid al-ma'nawi wa mathil lahu. Sebutkan apa ta'qid ma'nawi? Apa definisinya? Wa mathil lahu ay yakuna al-ma'na khafiyan la yufhamu illa ba'da tafkirin tawil. Itu ya, ada di halaman berapa? Halaman 28. Saya ngomong sendiri jadinya ya. Wa mathil lahu, apa contohnya? Wa man lam yadhud an haudihi bisilahihi yuhaddam wa man la yadhlimin nasa yudhlami. Ayo. Tidak apa-apa, Pak Hendi sendiri yang jawab, tidak apa-apa, yang lain tidak jawab, ya sudah ya. Rakam 11, mata yutlabu wuduhul uslub. Kapan dibutuhkan wuduhul uslub? Yutlabu ghaliban fin apa? Fin nususil ilmiyah. Ada di halaman berapa ini? Halaman 29. Tadi kita jelaskan. Kalau tidak disimak saya menjelaskan ya, ngapain saya ngajarin ya? Saya jelaskan panjang lebar semua halaman ini. Iya. Ilmiah kan nahwi wa sarfi wa tarikh wal geografia. Semua kata yang tadi antum baca itu semuanya saya jelaskan tanpa terkecuali. Semuanya, nggak ada yang saya tinggalin. Semua saya jelaskan. Betul ya? Baik, kita lanjutkan. Mal wasailul lati tuhaqqiqu quwwatal uslub. Apa saja wasailnya? Isti'malul majaz. Apa saja? Al-majaz. Isti'malul majaz. Apa lagi? Taqdim ma haqqu ta'khir. Dan? Al-ijaz. Bagus. Poin berikutnya. 13 ya, rakam 13. Mata yasta'milul adib al-kalimatil jazlah. Kapan dia pakai? Fi mawdu'in yahtaju ilal apa? Ilal quwwah. Butuh kekuatan. Wa yastakhdimul kalimat raqiqah mata? Fi mawdu'in yahtaju ilal riqqah. Kelembutan. Mal farqu baina at-tab'i was-san'ah fil 'amal al-adabi? Apa perbedaannya? At-tab' apa at-tab' tadi? Laisa fihi
takalluf, tidak ada takallufnya. Atau antum jawab yang lengkap itu ya, an yatrukal adib nafsahu ala tabi'atiha fit ta'bir an afkarihi. Halaman 30 sampai 31. Antum jawab lengkap situ ya. As-sun'ah, kalau as-sun'ah takalluf, ada takallufnya. Ada dibuat-buat, dipaksakan. Takalluful kalimat. Baik, kita lanjut ya. At-tadribus tsani, latihan kedua. Ya, latihan kedua. Mari kita mulai. Dha'il kalimah, ini gampang nih, semuanya bisa ini insyaallah ya. Kalau yang tadi mungkin anggap, aduh saya kesulitan Ustaz, ya wis nggak apa-apa. Masih kesulitan karena waktunya kita sempit juga. Kita bahas sekarang, letakkan kata ini cocok dengan sinonimnya apa. Nabdun, kita hubungkan mana nabdun? Nomor berapa? Nabdun, apa artinya nabdun? Darabatul qalbi, nomor 7. Al-janaf, apa al-janaf? Tunjuk. Al-janaf, yang mana al-janaf? Al-zulmu, rakam 11. Al-janaf. Naba, apa naba? Naba rakam 10. Ibta'ada. Idraka. Ibta'ada. Bukan idrak. Bukan idrak, ibta'ada. Sudfah, mana sudfah? Zalam. Dimatikan dulu kalau mantul ya suaranya. Joko ya. Dimatikan dulu. Ada suara. Sudfah, yang mana sudfah? Zalam. Sudfah dhalam, bagus. Sudfah adalah dhalam. Yuk, ini gampang, ini tinggal kosakata bahasa aja. Wa'i, mana wa'i? Idrak. Naqnaqah, mana naqnaqah? Idrak. Sautut difdi'. Sautut difdi' di sini ya. Sautut idrak. Sautut difdi'. Naqnaqah sautut difdi'. Al-dhash, mana al-dhash? Al-dhash, mana al-dhash? Al-mawdi'ul khashin. Al-mawdi'ul khashin. Bagus. Al-ajal. Al-ajal. Al-a'zam. Al-wara. Al-wara. An-nas. An-nas. Ifranqa'a. Mana ifranqa'a? Insarafa. Insarafa. Betul. Ataba. Mana ataba? Insarafa. Lama. Lama. Betul. Ini semua jawabannya. Baik. Lama. Sekarang datangkan kata-kata berikut dalam bentuk jamak. Datangkan mufradnya dari setiap jamak. Maaf, sampai salah baca ya. Mufradnya apa? Qasaid. Apa mufradnya? Qasidatun. Qasidatun. Bagus. Nah gini ya, aktif menjawab seperti ini. Fityatun. Apa fityatun? Mufradnya? Fatan. Fata. Jangan fata. Kalau fata harus pakai alif lam. Ini isim maksur. Kalau pakai, mau bilang al-fata, baru betul ya. Al-fata. Tapi kalau nggak pakai alif lam, fatan. Sohafiyun. Apa mufradnya? Sohafiyun. Sohafi. Ya, sohafiyun ya, tapi gini. Pakai tasdid. Al-labinat. Apa mufradnya? Al-labinatu. Al-labinatu. Bagus. Kalau dibentuk jamaknya pakai alif lam, maka juga pakai alif lam. Al-huruf. Al-harf. Al-harfu. Al-fusaha. Apa al-fusaha? Mufradnya? Al-fasihu. Al-fasih. Ahsantum. Masya Allah. Bagus ya. Antum kalau di sini alhamdulillah bagus. Yang tadi mungkin agak sedikit delay sedikit ya karena butuh waktu mungkin menjawab ini. Tidak apa-apa. Saya itu keras sedikit begini karena kondisi posisi antunna ini adalah pengajar. Ada tanggung jawab. Ya. Kalau yang antum ajarkan salah gimana kepada anak-anak? Ya. Jadi saya agak keras sedikit selain karena cuacanya panas banget di sini saya. Panas banget ini. Mau dikasih di tempat saya ini lagi panas banget kuasanya. Saya habis jelaskan panjang lebar, suara sampai serik sakit di tenggorokan ya. Terus saya minta jawab kok tidak dijawab kan gimana? Kecewa sebagai pengajar. Saya udah jelaskan panjang lebar, semua kata nggak ada yang saya lewatkan. Semua kata saya jelaskan. Nggak ada satu kata yang nggak saya jelaskan dari tadi. Nggak ada yang saya lompati. Semua kata di kitab saya jelaskan. Kita lanjut ya. At-tadribur rabi'. Hubungkan ini ya. Di kanan di kiri tapi dengan did. Did itu apa? Lawan kata, antonim. Yuk, silakan kita hubungkan. Naba, apa lawan katanya? Qaruba. Qaruba, betul. Qaruba. Nomor 4 ya. Janaf, apa lawannya janaf? Adlun. Adlun, bagus. Janaf itu kezaliman, adlun lawannya. Uyub, apa lawannya uyub?
Hasanat. Hasanat, Masya Allah, bagus. Ini yang jawab terus, luar biasa. Khashin, siapa yang jawab terus ini? Masya Allah, bagus. Khashin, apa ini khashin lawannya? Na'imun. Naim. Khashin itu kasar, naim itu lembut. Jadi kalau kain yang kasar khashin, kain yang lembut naim. Terus, haddama. Apa lawan haddama? Bana. Bana, membangun. Fasada, apa lawan fasada? Soluha. Soluha, bagus. As-sadaf, apa lawan sadaf? Ad-diya'u. Ad-diya, betul. Masya Allah. Ahsantum. Bagus semuanya. Yuk kita isi sekarang ini. Rakam wahid. Yuqsadu bi nukta-nukta an tubna al-qasidatu bina'an udwiyan hayyan. Kita isi apa ini? Yuqsadu bi al-wahdatil udwiyah. Ini kita kasih nomor 1. Al-wahdatul udwiyah. Yang dimaksud dengan al-wahdatul udwiyah an tubnal qasidatu bina'an udwiyan hayyan. Nomor 2. Kita isi apa? Rakam 2. Yuk kita isi apa? Al-jazalah. Al-jazalatu war-riqqatu wasfani li alfadhil adib allati yu'abbiru biha an ma'anih. Ini tadi ada di dalam teks. Titik-titik at-tiflu as-sahifah. Anak kecil as-sahifah apa sahifah? Koran. Apa yang dilakukan? Mazzaqa, menyobek. Arba'ah. Al-ha'u min titik-titik. Nokta-nokta. Al-ha'u min hurufil halqi. Ahsantum. Rakam 5. Alqa asy-sya'iru nokta jamilatan fin nadil adabiyyi. An-nadi itu forum. An-nadi itu forum. Di sini diisi qasidatan. Berarti yang ini ya. Rakam 6. Mimma titik-titik. Apa kita isi berarti? Yatamayyazu. Yatamayyazu itu istimewa, khusus. Haji itu memiliki keistimewaan al-musawah, persamaan, kesetaraan, wajtima'ul muslimin, persatuan umat Islam di dalam haji. Baik. Berikut ya. Yang latihan 7 tidak kita bahas. Itu dikerjakan masing-masing yang latihan 7, yang latihan 6 saja. Qala asy-syair, penyair mengatakan, wa qabru harbin bimakanin qafri wa laysa qurba qabri harbin qabru. Nah, antum kalau mau bisa ngomong lancar praktekkan ini ya. Coba ya, Ustaz Hendi, coba Ustaz Hendi baca. Tes Ustaz Hendi dulu ya dikit ya. Yo, silakan Ustaz. Mari. Wa qabru harbin bi makanin qafri wa laisa qurbin wa laisa qurba qabri harbin wa laisa qurba qabri harbin qabru. Oke, sulit ya ini ya. Nah, di sini kita lihat yumathilu hadzal bait aiban min uyubil fasaha. Dia punya aib. Apa aibnya? Di annaka lan tastati an taqra'uhu marratin mutataliyah. Kamu enggak bisa baca dia berulang kali secara urut. Duna an tukhti'a fi nutqi. Pasti kamu ada salah dalam pengucapan. Mal aib, apa aibnya? Yo, kira-kira ini aibnya apa? Tanafurul kalimat. Yakin, tanafurul kalimat, bukan tanafurul huruf? Kenapa bukan tanafurul huruf? 5 huruf. Bukan. Betul, tanafurul kalimat saja. Kenapa? Ini saya jelaskan ya. Kata qurb, coba antum ucapkan saja qurbun. Apakah di dalamnya ada tanafurul huruf? Tidak ada. Dia adalah kalimat fasih. Tidak ada. Qobrun juga ya. Tapi ketika dia digabung dengan kata-kata yang lain yang mirip, qurba, qabri, harb. Nah, ini namanya tanafurul apa? Kalimat. Ini namanya tanafurul kalimat, bukan tanafurul huruf. Kenapa? Karena kalau kata tersebut sendirian nggak ada masalah. Masalahnya cuman kalau dipertemukan sama kata yang mirip-mirip bunyinya. Baru, waduh, masalah ini. Qurba qabri harbin qabru. Sulit pengucapannya ya. Baik, berikutnya kalimatul bu'aq. Kata al-bu'aq bermakna as-sahab. Apa sahab? Awan. Yahtaju fi ma'rifatiha ila ruju' ila al-ma'ajim. Kita kalau dengar sahab ngerti, tapi kalau al-bu'aq jarang. Harus buka kamus ma'ajim. Fahiya laysat fasih, berarti tidak fasih. Apa aibnya? Al-ghurabah. Al-ghurabah itu kalau butuh kepada
Oke, mungkin maksudnya ini karena sulit pengucapannya, bu'aq gitu ya. Mungkin. Tapi yang dimaksud di sini yang al-gharabah karena dijelaskan di situ harus buka kamus. Kalau harus buka kamus berarti al-gharabah. Sulit dimengerti, jarang dipakai, gitu ya. Untuk at-tadribus sabi', letakkan kata-kata berikut ini dalam kalimat sendiri. Jadi antum buat ad-dhafadi' sendiri, mutarabithah sendiri, as-san'ah sendiri, ditaruh di dalam kalimat-kalimat untuk latihan. Nah, karena waktunya sudah kelewat jauh, menurut saya sudah cukup gitu. Ad-dhafadi' ya gampang aja buat ya. Ad-dhafadi'u fil hadiqati. Kan gitu sudah jadi kalimat ya. Ad-dhafadi'u fil hadiqati. Buat yang simple-simple, apalagi kalau buat ngajar ya. Contohnya simple aja, nggak usah panjang-panjang. Ra'aitut dhafadi'a fil matbakhi misalnya. Cukup. Dilanjutkan seterusnya. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan akan datang dengan pelajaran baru. Saya mohon maaf saya pasti tadi cukup keras dan sedikit keras dalam menegur karena ya butuh itu ya, benar-benar butuh. Adapun secara pribadi tidak ada dendam pribadi ya. Oh saya benci sama siapa, tidak ada. Tetapi di sini Al-jazalah tadi ya. Al-jazalah ya, kondisinya al-jazalah di situ ya. Tapi kan saya yang lainnya riqah, masih nyantai ngobrolnya ya, jelaskannya. Cuman jazalah ini juga gara-gara cuaca ya. Panas banget tempat saya. Jadi aduh gitu ya. Capek banget juga ya karena tenggorokan ini sakit gitu, tenggorokan jelaskan panjang berturut-turut begini itu tenggorokannya sakit walaupun minum air pun nggak bisa. Jadi mungkin cukup gini dulu. Semoga bisa bermanfaat untuk antum semua. Insya Allah kita lanjutkan yang akan datang dengan pembahasan yang baru. Di sini kita belajar banyak kosakata ya ikhwan wa akhwat ya. Banyak kosakata yang masih kita itu butuh belajar lagi, butuh murajaah lagi. Ya, jangan pernah bilang, oh kosakata ini nggak butuh saya, nggak ada di Al-Quran. Jangan bilang kayak gitu. Oh kosakata ini saya nggak dipakai sehari-hari, nggak usah dihafal, nggak usah diketahui. Jangan merasa seperti itu. Atau merasa, oh saya sudah hebat, saya sudah lulus. Saya sudah pernah belajar bahasa Arab, saya hatam kitab A, kitab B. Orang yang merasa sudah hebat, sebenarnya dia adalah tidak hebat. Orang merasa pintar, sebenarnya dia tidak pintar. Justru orang yang merasa dia itu tahu semuanya, itu bukti bahwa dia tidak tahu. Ya, baik kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.